teman-teman subscriber setia channel spesial horor yang tentu saja selalu Mimin bangga-banggakan. Buat kalian, satu lagi sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul asli Jenglot akan segera Mimin lanjutkan. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Malam yang hening kini mulai berganti secara perlahan. Meskipun langit masih gelap, namun ayam sudah mulai berkokok untuk menandakan bahwa pagi sebentar lagi sudah tiba. Bi Ice adalah orang yang pertama kali bangun. Dia adalah orang yang paling sibuk di setiap paginya. Biasanya dia langsung keluar untuk mengambil kayu bakar, namun karena ada kejadian yang mengakibatkan Mang Jajang meninggal, kini Bi Ice merasa enggan untuk keluar. Dia yang kini sendirian dan tidak ada sosok Mang Jajang untuk menemaninya, akhirnya berinisiatif untuk membangunkan Burani yang ada di lantai 2. Karena menurutnya tidak mungkin dia membangunkanku dan Kak Doni yang ada di lantai bawah. Urusan memasak dan dapur, alangkah lebih baik Burani yang mendampingi dirinya, sehingga dia akhirnya keluar kamar dan naik ke lantai 2. Tubuhnya yang sedikit gemuk, terlihat sedikit kesusahan ketika naik tangga. Namun dia tetap semangat karena mau bagaimanapun dia harus memasak sarapan untuk penghuni rumah. Suasana rumah benar-benar tenang di pagi ini. Bi Ice sempat terdiam sebentar. Dia melihat ruangan tengah yang masih kosong dan dia kembali naik ke lantai 2 secara perlahan. Hening, sangat-sangat hening dengan rumah ini. Bahkan Bi Ice sendiri merasakan hal yang sama. Rumah terasa hening. Bahkan saking heningnya, jam dinding yang ada di ruangan tengah terdengar hingga ke arah tangga dan ruangan di lantai 2. Apalagi ketika dia melangkah melewati lantai atas, entah mengapa, detak jantungnya tiba-tiba berdetak dengan kencang, tubuhnya seperti menolak untuk ke atas sana. Namun, karena dia sudah puluhan tahun kerja di sini, dia menghiraukan apa yang dia rasakan. Dia memaksakan tubuhnya untuk terus naik ke atas, hingga tepat ketika dia beberapa langkah lagi menuju kamar Burani, dia menemukan bahwa pintu kamar Burani sudah terbuka lebar. Tidak lama, dia mendengar suara tangisan dari Anita yang berada di dalam kamar Burani. Sontak, dirinya langsung berlari ke arah kamar, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat pemandangan yang mengerikan di dalam sana. Anita menangis tepat di mayat Burani yang bersimbah darah. Burani tergeletak begitu saja di lantai dengan kondisi yang mengenaskan. Perutnya tercabik-cabik dengan noda darah yang memenuhi lantai pada saat itu. Sedangkan Anita, baju, celana, tangan, bahkan wajahnya kini berlumuran darah. Dia menangis terseduh-seduh di depan mayat Burani. Tentu saja, hal itu membuat Bi Ice panik. Seketika dia berteriak dengan kencangnya sehingga membangunkanku dan Kak Doni yang ada di kamar bawah. Teriakan itu benar-benar keras. Rumah tua yang aku tempati membuatnya bergema sehingga terdengar ke seluruh rumah. Bi Ice benar-benar ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Aku seketika langsung bangun dan panik atas apa yang terjadi di pagi ini. Aku keluar kamar dan melihat Kak Doni yang ikutan panik keluar dari kamarnya. "Ada apa, Kak?" kataku. Kak Doni hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Seketika dia langsung mengajakku dan berlari menuju ke lantai 2. Tepat ketika kita sampai di sana, tiba-tiba kita dikejutkan dengan pemandangan yang menakutkan. Apa yang dilihat Bi Ice kini aku lihat
dengan kedua tanganku sendiri. Rasanya aku tidak percaya atas apa yang terjadi. Namun tiba-tiba ketika kita semua sampai, Bi Ice kembali berteriak. Dia menunjuk ke arah Anita yang sedang menangis di sana dan berkata, Dia yang membunuh Mang Jajang. Aku melihat sendiri jejak kaki kecil waktu kemarin malam dari luar. Dan sekarang dia membunuh Bu Rani. Lihat tangannya berlumuran darah tersebut. Ucapan dari Bi Ice pun terdengar oleh Anita. Dia langsung menoleh ke arahku dan kembali menangis. Bukan aku pelakunya, Kak. Bukan aku. Aku tidak mungkin melakukan hal ini, Kak. Hal itu tentu saja membuatku bingung. Rasanya tidak mungkin Anita melakukan hal ini. Namun kenapa Bi Ice begitu yakin atas apa yang terjadi dengan Anita sekarang? Kak Doni terdiam sebentar. Dia lalu berkata kepadaku bahwa aku harus membawa Bi Ice ke bawah terlebih dahulu. Kak Doni ingin memastikan kondisi ibunya dan Anita. Dirinya terlihat tegar. Tidak ada rasa sedih yang dia keluarkan dari matanya. Jujur, aku sedikit mual dengan pemandangan itu. Aku pun mengajak Bi Ice untuk turun dan menenangkan diri. Sedangkan Kak Doni, dia langsung masuk ke dalam kamar dan mencari tahu kenapa ibunya bisa mati dalam keadaan yang mengenaskan. Dia masuk ke dalam kamar ketika aku turun. Dia mendekati Bu Rani dan Anita yang masih menangis di sana. Namun, ketika dia jongkok di depan mayat Bu Rani, tiba-tiba tangisan Anita terhenti. Dan dia seperti menyeringai ke arah Kak Doni dengan kedua matanya yang melotot ke arahnya. Pagi hari menjelang. Rumahku kini ramai kembali. Para pekerja kembali kaget karena melihat Bu Rani yang meninggal dengan cara mengenaskan. Sehingga apa yang terjadi selama beberapa hari ini menjadi obrolan para pekerja. Banyak hal negatif dari obrolan mereka. Korban yang berjatuhan karena berebut warisan. Karena arwah bapak yang tidak ingin Bu Rani mendapatkan warisan yang seharusnya untuk aku dan Anita. Lalu ada pula obrolan bahwa hantu bapak masuk ke dalam tubuh Anita dan membunuh Mang Jajang dan Bu Rani. Karena mungkin mereka berdua memanipulasi hasil tani. Semuanya dikait-kaitkan. Bahkan sawah dan kebun yang tiba-tiba mengering pun tidak luput dari obrolan mereka. Sebagian mereka ketakutan dibuatnya. Sehingga pada hari ini, para pekerja yang datang dan membantu pemakaman Bu Rani semakin sedikit. Mereka takut seperti Mang Jajang dan Bu Rani. Bahkan, Bi Ice juga sama. Setelah pemakaman Bu Rani selesai, dia terlihat sibuk di dalam kamarnya. Dia memasukkan baju-baju dan tabungan uangnya yang disimpan di celengan kecil kamarnya ke dalam dus kecil yang akan dia bawa. Aku yang tahu akan hal itu langsung berlari dan masuk ke kamar Bi Ice. Bi, kenapa Bi Ice berkemas? Tanya aku. Bi Ice hanya menggelengkan kepalanya. Dia berkata bahwa dia takut. Jujur, dia takut. Dia takut dengan Anita sekarang. Dia juga takut menjadi korban seperti Mang Jajang dan Bu Rani. Awalnya, dia mencoba untuk tidak percaya bahwa itu adalah perbuatan Anita. Bi Ice masih terlihat akrab ketika aku menyuruhnya untuk menemaninya di depan rumah ketika mayat Mang Jajang ditemukan. Namun, ketika dia melihat dengan jelas Anita yang berlumuran darah dengan mayat Bu Rani di atas sana, dia semakin ketakutan dan seperti enggan untuk mendekati Anita lagi. Bahkan kini, dia seperti ingin keluar dari rumah ini. Dia takut, benar-benar takut atas apa yang terjadi selepas bapak meninggal. Bi, tolonglah, jangan langsung menuduh Anita seperti itu. Anita masih kecil. Tidak mungkin dia melakukan hal tersebut. Aku terus mencoba menepis anggapan bahwa ini ulah Anita. Bahkan, Kak Doni sampai mendampingi Anita ke pihak berwajib untuk memberi keterangan atas apa yang terjadi pada malam itu.
Dia ingin memastikan bahwa bukan Anita pelakunya, karena tidak mungkin dia yang melakukannya. Namun Bi Ice bersikukuh untuk pergi. Aku terus membujuknya, bahkan aku sampai menangis di depannya pada saat itu. Aku berusaha untuk tidak meninggalkan rumah ini karena dia yang mengasuhku sewaktu aku lahir. Dia yang menjadi ibu kedua sewaktu ibuku meninggal di rumah ini. Hal itu rupanya membuat dirinya luluh dan dia pun akhirnya berkata bahwa dia akan tetap bekerja di sini, namun dia tidak ingin menginap di sini. Bi Ice benar-benar ketakutan dan trauma atas kematian 2 orang secara berturut-turut di rumah ini. Akhirnya, aku menyetujuinya. Aku mendekat kepadanya dan menurunkan dus berisi pakaian yang akan dia bawa. Aku berkata, kalau Bi Ice mau pulang, silakan, tapi dia harus kembali besok. Bi Ice pun mengangguk. Aku akhirnya memeluknya dan berkata bahwa semua ini mungkin akan segera berakhir dan akan menjadi normal kembali. Aku dan Kak Doni berjanji akan menemukan penyebabnya, dan dia menjawabnya dengan sedikit anggukan. Bi Ice pun akhirnya pamit di hari itu. Dia akan pulang terlebih dahulu agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Aku mengantarnya keluar dan melihat Kak Doni sudah sampai dan kini sedang mengobrol dengan Anita di ruang tengah. Seketika, Anita langsung melihatku dan Bi Ice. Namun Bi Ice langsung menunduk dan diam di belakang tubuhku. Dia menjadi takut menatap wajah Anita yang polos itu. Aku memastikan bahwa bukan Anita pelakunya, kata Kak Doni yang duduk di dekat Anita. Dia sudah memberi keterangan. Dia juga sepertinya adalah korban. Dia berkata bahwa ada bayangan hitam yang tiba-tiba muncul dan mengincar Anita. Anita lari dan meminta pertolongan ke kamar ibu yang paling dekat dengan kamarnya. Ibu tahu ada yang mengejarnya dan dia menahan bayangan itu hingga dia meninggal. Aku langsung terdiam. Aku tidak terlalu mengerti apa yang dimaksud oleh Kak Doni. Jadi, siapa pelakunya? Tanya aku. Anita dan Kak Doni saling bertatapan. Anita langsung menggelengkan kepala dengan wajahnya yang sedih. Bukan aku, Kak, pelakunya. Bukan aku, katanya dengan sedikit menangis. Dia termenung dan menundukkan kepalanya. Seketika aku mendekatinya dan memeluknya serta meminta maaf kepadanya. Sepertinya ada yang mengambil kesempatan semenjak bapak meninggal, kata Kak Doni yang kembali berkata kepadaku. Mungkin orang yang mengincar tanah yang luas ini agar bisa menjadi miliknya, sehingga dia melakukan cara yang seperti ini. Kamu kan tahu sendiri, panen kita berkurang, air mengering. Aku yakin itu ada hubungannya dengan semua ini. Aku langsung berbalik dan kembali berkata, iya, tapi siapa? Masa dia tega membunuh 2 keluarga kita? Apalagi sampai melibatkan Anita yang tidak tahu apa-apa. Kak Doni terdiam. Dia melihat Anita sebentar lalu berkata, mungkin bisa saja dia sengaja membuat Anita yang menjadi tersangka. Buktinya ketika Anita masuk, seketika bapak meninggal. Bahkan Kak Doni tiba-tiba berbalik melihat Bi Ice. Hal itu sudah membuat Bi Ice sukses menuduh Anita sebagai pelakunya. Aku seketika marah. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa Anita pelakunya. Kenapa Kak Doni berpikir seperti itu? Kataku dengan nada yang tinggi. Kak Doni hanya mengangkat kedua tangannya. Tenang, aku juga tidak menuduh Anita. Namun ini hanyalah spekulasiku saja. Dia sengaja membuat Anita pelakunya karena pasti berpikir bagaimana anak 10 tahun melakukan hal itu. Buktinya, Bi Ice yang berdiri dari tadi tiba-tiba memotong pembicaraan Kak Doni. Neng, Aden, punten, maaf, sepertinya saya harus pulang dulu. Besok biar saya kesini lagi, kata Bi Ice sambil sedikit mengangguk. Dia nampak semakin takut dengan obrolan kita berdua. Apalagi waktu sudah mulai sore dan setengah jam lagi sudah menuju maghrib sehingga jalanan yang dia lalui akan sedikit gelap. Kak Doni
Yang tidak tahu tentang apa yang dibicarakan Bi Ice denganku di dalam kamarnya membuat dirinya heran. Aku pun langsung mengangguk dan melepas Anita. Aku berkata bahwa aku akan memberitahu apa yang terjadi kepadanya ketika selesai mengantarkan Bi Ice pulang. Kak Doni pun mengangguk dan aku akhirnya pamit untuk mengantarkan Bi Ice dan meninggalkan Kak Doni dan Anita berdua di dalam rumah. Suasana sore itu begitu hening. Tidak terlihat kelelawar yang keluar untuk mencari makan. Awalnya, aku akan mengantarkan Bi Ice dengan mobil bapak yang terparkir di halaman, namun Bi Ice menolak dan hanya berkata bahwa dia akan berjalan kaki melewati pesawahan hingga ke kampung yang ada di seberang sawah dan kebun kepunyaan bapak. Dia berkata bahwa itu jalan yang tercepat dibandingkan harus memakai mobil yang memutar sedikit jauh karena harus melewati jalan besar terlebih dahulu. Di sana, aku terus-terusan memastikan bahwa dia akan kembali besok dan bekerja kepada keluarga kita. Bi Ice hanya menjawabnya dengan sebuah anggukan, dan aku tersenyum mendengar hal tersebut. Ya sudah, kalau begitu, aku tunggu Bi Ice datang lagi besok ya, kataku. Bi Ice kembali mengangguk. Tidak lama kemudian dia meninggalkanku dan berjalan di pematang sawah pada sore itu untuk pulang ke rumahnya. Aku akhirnya kembali ke rumah dan mendapati Kak Doni yang kini sendirian di ruangan tengah. "Kak, Anita kemana?" tanyaku. Dia hanya berkata bahwa Anita kecapean dan perlu beristirahat sehingga tadi dia pergi ke kamarnya untuk tidur lebih awal. Aku kembali mengangguk. Tidak lama, aku pun kembali duduk dan mengobrol banyak tentang kejadian ini. Jujur, aku sedikit percaya dengan hal mistis. Namun aku tidak percaya bahwa hal mistis bisa membuat orang seperti ini. Aku tahu, karena ada obrolan dari para pekerja tentang Bapak ketika mereka berkata bahwa mempunyai suatu keilmuan yang bisa membantu hasil tani bisa maksimal. Namun memang wajar. Para orang tua zaman dulu mempunyai hal seperti itu sehingga aku tidak terlalu memikirkannya. Namun, kali ini berbeda. Kalau memang ini adalah ulah dari orang yang mengincar warisan, siapa yang tega melakukan itu? Bapak tidak punya musuh di kampung ini. Dia sangatlah dihormati oleh orang-orang sekitar, bahkan setauku tidak ada yang iri dengan usaha Bapak. Kalau misalkan warisan pun, harusnya Bu Rani masih hidup hingga saat ini, karena dialah yang paling aku waspadai ketika Bapak meninggal. Aku menatap wajah Kak Doni yang terlihat termenung. Sebagai anak tiri yang tidak ada hubungan darah dengan keluarga, dia merasa tertekan. "Riz, lebih baik kita tanya orang pintar besok. Aku akan bertanya ke kampung agar kita bisa menyelesaikan hal ini. Yang pasti, aku mewakili ibu, meminta maaf kalau selama ini sifat ibu berbeda kepada kalian berdua. Aku tahu sifat ibu seperti apa, tapi mau bagaimanapun dia sayang kepada Bapak, sayang kepada kalian, dan dia mau mengurus segala hal tentang rumah dan sawah serta kebun kita. Aku yakin musibah ini pasti ada sangkut pautnya dengan ibu. Mungkin para pekerja yang kena omel ibu atau yang tidak suka dengan ibu sehingga membuat Bapak sakit, membuat Mang Jajang dan ibu meninggal dengan cara memfitnah Anita." Kak Doni benar-benar tertunduk. Dia berbicara pelan kepadaku. Kedua tangannya bergetar hebat, dia hanya duduk sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Seperti ada beban berat yang harus dia tanggung di rumah ini. Apalagi, dia adalah yang tertua sekarang, yang harus bertanggung jawab atas semuanya. "Iya Kak, semua ucapan Bu Rani tidak aku masukkan ke hati kok Kak. Yang pasti, kita harus segera menyelesaikan musibah ini. Aku setuju dengan saran Kak Doni yang bilang akan mencari orang pintar besok. Semoga ketika dia datang, dia bisa membersihkan kita semua termasuk Anita, dan membuat sawah dan kebun kita bisa subur seperti biasanya Kak. Karena semenjak aku lahir hingga aku pergi ke kota, tidak pernah sekalipun aku melihat sawah dan kebun Bapak seperti ini." Kak Doni mengangguk, terlihat dengan jelas
Tetesan-tetesan air mata yang keluar dari dalam dirinya. Kak Doni yang ku kenal sangat tegar akan apa yang terjadi di rumah ini, akhirnya menangis juga. Dia sudah tidak kuat menahan tangisannya semenjak bapak meninggal. Dia benar-benar bersedih, namun dia tidak ingin aku melihatnya lebih jauh. Sehingga dia kembali tersenyum. Namun, aku bisa dengan jelas melihat wajahnya yang memerah. Ya sudah, kalau seperti itu, aku sepertinya akan beristirahat terlebih dahulu ya. Aku capek hari ini, Riz, katanya sambil berdiri. Aku membalasnya dengan anggukan sambil tersenyum. Tidak lama, dia pun berdiri dan meninggalkanku sendirian di ruang tengah pada waktu itu. Aku terdiam cukup lama di sana. Aku memandang langit-langit rumah yang kini nampak kusam akibat waktu. Memandangi foto almarhum ibu yang masih terpajang di sana. Lalu, memandangi pintu kamar lantai 2 yang terlihat dari bawah sambil termenung atas apa yang terjadi di tempat ini. Banyak sekali yang aku pikirkan. Otakku serasa ingin meledak ketika memikirkan itu semua. Apalagi, suasana rumah yang awalnya ramai kini menjadi hening, benar-benar hening. Tidak ada suara tawa, tidak ada lagi suara mengobrol, bahkan tidak ada lagi suara Bu Rani yang terkadang memanggil Mang Jajang dengan suaranya yang keras. Ah, Mang Jajang. Tiba-tiba, aku teringat dengan sesuatu. Aku lalu berdiri dan berjalan ke belakang rumah. Aku ingat Mang Jajang yang berlari pada malam itu. Dia yang seperti mengendap-endap di sana hingga akhirnya dia harus meninggal dengan cara yang mengenaskan. Aku pun membuka pintu belakang yang letaknya tidak jauh dari kamarku yang ada di belakang sana. Sebuah pintu kayu yang sudah usang dengan gagang pintunya yang terbuat dari tali tambang yang sudah tua. Hembusan angin dingin langsung terasa tepat ketika aku membukanya. Sinar bulan purnama yang ada di atas sana membuat suasana pada malam ini sedikit agak terang bersamaan dengan bintang-bintang yang bertaburan di sana. Aku pun berjalan. Aku ingat perkataan Bi Ije yang berkata bahwa dia melihat langkah kaki kecil dengan darah yang menempel di tanah. Seketika, aku langsung menunduk sambil berjalan ke arah gudang tempat Mang Jajang meregang nyawa. Suasananya kini terasa berbeda. Hawa dingin disertai dengan suara dari hewan-hewan malam membuat bulu kuduku sedikit berdiri. Apalagi, tempat yang sedang aku tuju sekarang adalah tempat di mana seseorang terbunuh di sana. Aku berjalan secara perlahan sembari mencari-cari petunjuk. Tidak lama, aku melihat sesuatu berwarna merah yang menempel di rerumputan. Bercak darah. Bercak darah yang sudah mengering karena sudah berada selama beberapa hari di sana. Aku sedikit mendekat dan melihat ke sekelilingku, sepertinya aku hanya melihat bercak darah ini. Namun, aku tidak melihat bercak darah yang berbentuk kaki kecil seperti yang dibicarakan oleh Bi Ije. Apa ada orang yang menghapusnya? Pikiranku kembali memikirkan sesuatu yang ada di luar nalar. Mungkin dia lupa menghapus bercak darah ini, sehingga ditemukan olehku. Namun siapa yang melakukan itu? Apakah salah satu dari pekerja yang ikut memakamkan Mang Jajang pada saat itu? Aku pun kembali berdiri dan berjalan ke arah gudang tempat Mang Jajang ditemukan. Gudang itu nampaknya dibiarkan begitu saja. Hanya darah-darah yang ada di dalam sana yang dibersihkan oleh para pekerja. Gudang itu nampak gelap dari luar. Namun, karena temboknya yang berupa susunan kayu hutan yang dibuat asal-asalan, sehingga masih ada celah-celah kecil yang membuat sinar bulan purnama masuk sehingga bisa aku lihat isi di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Yang ada hanyalah benda-benda pertukangan yang kini dibungkus oleh kain putih dan diikat dengan kencang di sana. Benda-benda
yang tertancap di tubuh Mang Jajang sehingga membuatnya meninggal. Aku sempat terdiam dan berpikir kembali siapa yang melakukannya pada malam itu. Apa benar ini ulah salah satu pekerja bapak yang mungkin saja sakit hati gara-gara perlakuan dari salah satu keluarga kita terhadapnya? Aku langsung menghela nafas. Tidak lama, aku pun kembali keluar dan mencoba untuk berkeliling gudang itu untuk mencari petunjuk lain. Gudang yang tepat berada di dekat pesawahan yang luas membuatnya sangat rentan didatangi oleh orang-orang luar. Apalagi, sawah itu bisa langsung menuju beberapa kampung yang ada di seberang sana, sehingga mereka bisa datang dan pergi begitu saja tanpa meninggalkan jejak setelah membunuh Mang Jajang beberapa hari kemarin. Aku terus berjalan, menyusuri pinggir gudang secara perlahan. Sesekali, aku berpegangan kepada tembok kayu, karena jalanannya yang berupa batu dan tanah membuatnya begitu licin. Namun, tidak lama aku berjalan, aku dikejutkan dengan sebuah gundukan tanah di belakang gudang. Gundukan tanah yang tampak baru seperti baru beberapa hari digali. Tidak biasanya aku menemukan gundukan tanah di belakang gudang karena biasanya belakang gudang hanya ada rerumputan yang tumbuh begitu saja. Seketika, aku langsung mendekati gundukan tanah itu. Rasa penasaran tiba-tiba muncul. Entah mengapa, aku langsung kembali ke gudang dan mengambil sesuatu untuk aku pakai untuk menggali lagi gundukan tanah tersebut. Dengan sekop kecil yang biasa pekerja gunakan untuk memasukkan bibit tanaman, aku akhirnya menggali lagi gundukan itu dengan kedua tanganku. Aku merasakan angin yang berhembus semakin kencang ketika aku menggali gundukan tanah itu. Seperti ada sesuatu yang mencoba untuk menahanku agar aku tidak melanjutkan apa yang sedang aku lakukan. Namun aku malah semakin penasaran dan aku menggali gundukan tanah itu semakin dalam. Hingga akhirnya sesuatu terlihat. Sebuah kain berwarna putih dengan bercak darah yang membasahi kain tersebut. Seketika, aku langsung menarik benda itu dengan kedua tanganku. Aku terkejut. Ternyata itu adalah baju dari Anita yang beberapa hari dia pakai. Baju itu berlumuran darah yang sudah mengering. Tentu saja, hal itu membuatku tidak bisa berkata-kata. Tubuhku tiba-tiba membeku dengan kedua tanganku yang bergetar ketika melihat hal itu. Apalagi tepat ketika aku mengangkat dan melihat baju itu, aku juga melihat botol kaca kecil yang tertimbun di sana. Botol kaca yang berisi darah berwarna merah yang pekat. Tutupnya sedikit terbuka seperti pernah dibuka satu kali namun ditutup kembali. Di tempat lain, sebuah pintu dibuka secara perlahan. Rumah yang sudah lama tidak ditinggali kini dibuka kembali. Debu-debu yang berterbangan kini terlihat tepat ketika pintu itu dibuka. Rumah itu gelap gulita. Hanya lampu luar yang menyala sepanjang hari tanpa pernah dimatikan. Sudah berapa lama aku tidak pulang? Bi Ice mengingat-ingat kembali kapan terakhir dirinya pulang ke rumah ini. Rumah yang dia tinggali bersama dengan almarhum suaminya yang telah meninggalkannya terlebih dahulu ketika dia pertama kali bekerja di rumah. Bi Ice pun akhirnya masuk dan menyalakan lampu 5 wattnya yang menyala sedikit redup. Dia sedikit nostalgia atas kondisi rumah yang nampak berdebu itu. Dia duduk dan beristirahat di ruang tengah. Sebelum akhirnya dia berganti baju di kamar yang nampak kosong. Hidup Bi Ice memang sendirian. Setelah ditinggal suaminya, dia lebih banyak menghabiskan waktu bersama aku dan Anita sewaktu kecil karena menurutnya di rumah adalah tempat yang pas untuk melupakan suaminya yang sudah meninggal. Sehingga
dia jarang sekali pulang. Dan karena kejadian ini, dia baru kembali pulang ke rumahnya yang ada di kampung sebelah. Kampung yang ada di seberang pesawahan memang agak sedikit sepi ketika malam. Maklum saja, tidak ada hiburan di sini. Hanya ada beberapa orang yang lalu lalang untuk ke warung atau ronda malam. Selebihnya hanya berdiam di rumah bersama keluarganya sebelum nantinya mereka tidur dan bangun di pagi harinya. Bi Ice pun membersihkan diri. Keringat-keringat dan debu yang menempel di tubuhnya dia bersihkan sepenuhnya di rumah tempat tinggalnya. Dia membuka lemari baju, memilih daster panjang, dan memakainya untuk dia pakai tidur di dalam kamarnya. Pikirannya melayang-layang. Rasa takut akan Anita masih menghantui dirinya. Meskipun dia kembali teringat bagaimana Anita kecil yang diurus olehnya, bagaimana dia membesarkannya dan menjaganya hingga dirinya ikut bersamaku ke kota pada saat itu. Bi Ice menghela nafas. Sepertinya dia harus meminta maaf kepada Anita besok. Mau bagaimanapun, dia adalah seseorang yang mewarisi tempat tinggalnya bekerja selama ini. Sehingga dia bukanlah orang yang bisa dia benci atas kejadian yang terjadi sekarang. Bi Ice kembali duduk di ruangan tengah rumahnya secara perlahan-lahan nampak mengantuk. Dia akhirnya memutuskan untuk beristirahat karena besok pagi dia harus kembali untuk menyiapkan sarapan di rumahku. Tubuhnya yang gemuk itu akhirnya berdiri secara perlahan dan berjalan ke arah kamar untuk beristirahat. Namun, ketika beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba tok 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 terdengar suara ketukan dari pintu depan. Suara ketukan seperti ada seseorang di depan pintu rumahnya yang sedang mengetuk di tengah malam seperti ini. Bi Ice sontak berhenti. Dia melihat ke arah pintu depan yang belum dia kunci di ujung sana. Entah mengapa, tubuh Bi Ice setelah mendengar suara ketukan itu tiba-tiba merinding. Jantungnya yang awalnya pelan kini berdegup dengan kencang. Bahkan dari wajahnya secara perlahan-lahan muncul keringat dingin yang menetes secara perlahan sehingga membasahi tubuhnya. Suara ketukan itu masih saja terdengar, seperti ingin dibukakan pintunya oleh Bi Ice yang berada di dalam rumah meskipun pintunya tidak terkunci. Dia terdiam begitu lama, hingga akhirnya Bi Ice mencoba untuk memberanikan diri mencoba mengetahui siapa yang ada di luar rumah. Bi Ice terus melangkah secara perlahan. Kedua tangannya terlihat sangat bergetar hebat. Bahkan kini tubuhnya sudah basah akan keringat dingin yang sudah dia keluarkan. Hingga akhirnya Bi Ice mendadak berhenti tepat di depan pintu yang terus-menerus diketuk dari luar. Susah rasanya untuk mengangkat salah satu tangannya dan membuka pintu itu di depan matanya. Tubuhnya semakin berat, detak jantungnya semakin tidak karuan. Bahkan beberapa kali dia menggelengkan kepala, seperti enggan membukakan pintu untuk seseorang yang ada di luar sana. Namun, rasa penasaran yang terus-menerus menumpuk akhirnya membuat dia memberanikan dirinya untuk membuka pintu itu secara perlahan. Dia mengangkat tangannya, memegang pegangan pintu yang terbuat dari kayu dan menariknya secara perlahan sehingga terbuka dengan lebar. Hingga akhirnya sebuah pemandangan yang aneh pun terlihat oleh Bi Ice dengan kedua matanya sendiri. Pemandangan yang membuat kedua matanya terbelalak dan merasa tidak percaya atas apa yang sedang dia lihat. Sebuah jenglot kecil terlihat terbang begitu saja tepat di depan matanya. Dan ketika dia sadar akan hal tersebut, tiba-tiba jenglot itu langsung terjatuh, disertai suara seseorang yang memanggilnya dari dalam rumah. Bibi. Suara yang dia kenal lama, yaitu suara dari Anita yang persis berada di belakangnya.
Bi Ice ketakutan. Dia menoleh secara perlahan ke arah belakang dan dia melihat Anita berdiri di tengah rumahnya dengan pandangannya yang menatap tajam kepadanya. Wajahnya tersenyum dengan senyumannya yang menyeringai. Dia hanya terdiam dengan rambutnya yang sedikit menutup wajahnya pada saat itu. Hal itu tentu saja membuat dirinya ketakutan. Apalagi ketika Anita kembali berkata, "Bi Ice, benar Bi. Mang Jajang, Bu Rani, itu semua salahku Bi. Dan sekarang waktunya Bi Ice ya. Karena aku haus Bi. Aku haus. Aku perlu minum darah dari Bi Ice." Hal itu tentu saja membuat Bi Ice ketakutan setengah mati. Seketika dia langsung melompati jenglot yang tepat berada di kakinya dan berlari keluar sambil berteriak. Sedangkan Anita, dia hanya memandangi Bi Ice yang berlari di depan rumahnya. Sementara itu, di tempat lain, nampak seseorang berjalan menyusuri gang-gang kecil di sekitar kampung ketika subuh tiba. Dengan memakai senter kecil, dia menyusuri jalanan yang berbatu disertai dengan tanahnya yang sedikit berlumpur. Dia sengaja berjalan di pagi hari karena dia sedang mengecek irigasi yang ada di dekat kampung. Sawah dan kebun yang mengering milik keluarga Dana Tarmana ternyata berdampak juga bagi kehidupan kampung. Sehingga dirinya harus bertanggung jawab terhadap irigasi baru agar bisa mengaliri sawah dan perkampungan warga yang ada di sekitaran sana. Namun, hal itu tidak berlangsung lama, karena setelah beberapa menit dia berjalan, langkahnya tiba-tiba berhenti. Dia melihat seseorang yang berdiri di depan sebuah rumah yang ada di sana, seperti seseorang yang tertutup kabut tipis dengan seseorang yang tampak sedang duduk di depannya. Namun, betapa terkejutnya dia ketika dia mendekati orang tersebut. Dia melihat sesosok anak kecil yang berdiri dengan darah yang membekas ke dalam pakaian yang dia pakai. Dia tahu siapa dia, dan dia seakan-akan tidak percaya atas apa yang dia lihat. "Neng Anita?" katanya heran. Namun, ada satu hal yang lebih mengejutkan di pagi itu. Ada seseorang yang sedang duduk dan menyender di sebuah tiang di depan rumahnya. Seseorang itu bersimbah darah. Tangan dan tubuhnya penuh akan darah yang mengalir keluar tanpa henti. Sontak, hal itu membuat dirinya langsung berteriak. Karena orang yang bersimbah darah itu adalah Bi Ice yang nampaknya sudah tidak bernyawa. Dan ketika Anita mendengar teriakan dari orang tersebut, tiba-tiba langsung berlari ke dalam rumah lalu menghilang di dalam sana.